Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel HFZ bersama Pak Hafiz. Jangan lupa untuk berdoa agar dipermudah dalam memahami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita menuju ke konten. Pada video sebelumnya, kalian sudah diberikan beberapa soal untuk dikerjakan sendiri. Silakan lanjutkan video ini jika kalian sudah mencicip-icip soal-soal tersebut. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal tersebut. Kita mulai ya. Untuk soal nomor 4 yang kemarin adalah limit T mendekati minus 1 T pangkat 3 min 3T plus 7 per 5T kuadrat plus 9T plus 6. Langkah pertama yang kita lakukan, kita cek dulu nih, apakah dia bentuk tentu atau bentuk tak tentu. Berarti min 1-nya substitusikan ke sini. Kita cek, berarti min 1 pangkat 3 dikurangi 3 kali min 1 ditambah 7. Per 5 min 1 pangkat 2 ditambah 9. Min 1 ditambah 6. Min 1 pangkat 3 hasilnya adalah min 1. Min 3 dikali min 1 adalah plus 3, di sini plus 7, per 5, min 1 dikuadratin hasil adalah 1, 9 dikali min 1 adalah minus 9, ditambah 6. Sehingga hasilnya adalah 10 dikurangi 1, 9, 11 dikurangi 9 adalah 2. Sehingga hasilnya adalah, atau ini dalam bentuk desimal 4,5. Ini bentuk tentu ya. Sehingga hasil atau nilai akhirnya sudah selesai. Lanjut ke contoh soal yang kelima, limit P mendekati 2 untuk fungsi akar 5P-1 per 12P plus 1. Sekali lagi kita coba cek dulu untuk kalau kita input ke dalam ini duanya apakah bentuk tentu atau bentuk tak tentu. 5 dikali 2 dikurangi 1, 12 dikali 2 ditambah 1. Akar 10 dikurangi 1, 24 ditambah 1 sama dengan akar 9 per 25. Berarti ini akar 9 per akar 25. Akar 9 adalah 3, akar 25 adalah 5. Ini bentuk tentu sehingga selesai. Lanjut ke nomor 6, limit X mendekati 2 untuk fungsi X kuadrat min 4 per X kuadrat plus 3X minus 10. Sekali lagi kita cek untuk kalau 2 diinput ke sini ke fungsinya, apakah bentuk tentu atau bentuk tidak tentu. 2 dikuadratin plus 3 dikali 2 dikurangi 10. Ini 4 dikurangi 4. Yang bawah adalah 4 ditambah 6 dikurangi 10. Ini 4 dikurangi 4, 0, 10 dikurangi 10, 0. Ini bentuk tidak tentu. Bentuk tak tentu ya. Bentuk tak tentu. Karena bentuk tak tentu, maka proses yang kita bisa lakukan adalah pertama kita faktorkan atau kita kalikan dengan akar sekawan. Karena tidak ada bentuk akar, maka kita faktorkan. Sehingga limit X mendekati 2, yang atas kita bisa faktorkan menjadi X minus 2 dengan X plus 2. Yang bawah, pembilangnya kita bisa faktorkan menjadi gimana? X plus 5 dengan X minus 2. Nah, ada yang bisa dioperasikan nih, X minus 2 dengan X minus 2. Sehingga limit X mendekati 2 fungsinya jadi lebih sederhana, yaitu X plus 2 per X plus 5. Nah, kita substitusi lagi 2-nya ke fungsi. Hasilnya adalah 2 ditambah 2 per 2 ditambah 5. Sehingga jadi 4 per 7. Ini sudah bentuk tentu. Sehingga hasilnya untuk limit X mendekati 2 pada fungsi ini nilainya adalah 4 per 7. Soal berikutnya, limit X mendekati 2 untuk fungsi demikian. Kita cek lagi. Mungkin pengecekannya tidak harus coret-coretan, tapi bisa juga di otak kalian mencongak sendiri. Ini 2 dikurangi 2, 0 ya. Kemudian
2 dikurangi 8 dikurangi 4. 8 dikurangi 4 adalah 4. Akar 4 adalah 2. Berarti ini X-nya 2 tadi. 2 dikurangi 2, 0 juga. Maka ini hasilnya adalah 0/0. Bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu. Ya. Sehingga kita akan lakukan proses aljabar. Yaitu karena ada bentuk akarnya, maka mungkin kita bisa lakukan bentuknya dikali dengan akar sekawan. Sehingga X minus 2 per X min akar 8 minus 2X kita kali dengan akar sekawannya yang bawah ini menjadi X ditambah, karena di sini dikurang berarti ditambah akar 8 minus 2X per X ditambah sama ya, ini copy paste ya, 8 minus 2X. Nah, yang ada akarnya ini, yang pesakawannya kita kalikan, sementara yang bukan sekawannya kita cuekin aja. Limit X mendekati 2, yang atasnya kita cuekin, yaitu X minus 2. Jangan lupa tanda kurung, jangan pelit dengan tanda kurung, supaya nggak beleber kemana-mana, perhitungan nanti. Kemudian yang penyebutnya, karena dia saling sekawan, maka bisa kita lakukan depan dikali depan, atau depan dikuadratkan, dikurang belakang kali belakang atau belakang dikuadratkan. Depan dikuadratkan jadi X kuadrat, dikurang, jangan lupa dikasih tanda kurung biar nggak beleber kemana-mana, 8 minus 2X. Akar dikuadratkan jadi nggak ada akarnya ya. Oke, sekarang kita operasikan, bisa limit X mendekati 2. Ini atas cuekin dulu, yang kita operasikan yang bawah per X kuadrat plus 2X min 8 ya, minus jadi plus 2X minus 8. Oke, mungkin yang bawah bisa difaktorkan sehingga limit X mendekati 2 ini masih ditulis ya, limit X mendekati 2 nya karena belum kita substitusikan. X minus 2 ini dikurungin biar nggak beleber kemana-mana. Oke, per difaktorkan nih, X kuadrat plus 2X minus 8. X kuadrat plus 2X minus 8 difaktorkan adalah gimana? 4 sama 2 ya, plus 2 minus 2 plus 4 gini ya, sehingga ini minus 2 nya bisa dioperasikan, sama-sama ada minus 2, sehingga hasilnya adalah limit X mendekati minus 2 bisa disederhanakan bentuknya fungsinya jadi X plus akar 8 minus 2X per X plus 4. Nah, kita substitusikan 2 nya ke fungsi, maka penulisan limitnya bisa kita hilangkan, jadinya 2 ditambah akar dari 8 dikurangi 2 dikali 2 per 2 ditambah 4. Hasilnya adalah 2 ditambah akar 8 dikurangi 4 per 6. Ini adalah akar 4 adalah 2 tambah 2 jadi 4 per 6, disederhanakan menjadi 2 per 3. Selesai. Soal berikutnya adalah limit Y mendekati 25. Limit Y mendekati 25 untuk fungsi Y akar Y dikurangi 5Y per 5 min akar Y. Coba kita cek ini 0 per 0 enggak ya. Berarti 25 akar 25. Akar 25 itu adalah 5. Berarti ini 25 dikali 5. Dikurang 5 dikali 25. Berarti sama ya pembilangnya. Ini 25 dikali 5, ini juga 25 dikali 5. Karena dikurang berarti hasilnya pembilangnya adalah 0. Untuk penyebutnya 5 dikurangi akar 25. Akar 25 itu adalah 5. Berarti 5 dikurangi 5 0. Berarti ini bentuknya juga 0 per 0 atau bentuk tak tentu. Maka bisa kita lakukan untuk bentuk ini menjadi gimana? Ayo. Oke. Mungkin ini karena sama-sama punya Y, Y-nya saya keluarkan menjadi akar Y minus 5. Kemudian yang bawah saya negatifin begini nih.
Sehingga Y-nya jadi di depan ya, akar Y ini minus 5. Ya, kalau dikali pelai kan jadi minus minus akar Y plus 5, sama kan? Sehingga coret, ini sama nih, akar Y minus 5. Sehingga bentuk sederhananya ada limit Y mendekati 25 untuk fungsi Y dibagi min 1, berarti minus Y. Berarti jawabannya adalah 25 kita substitusi ke fungsinya jadi minus 25, selesai. Bagaimana kalau begini nih, tidak ada angkanya, tidak ada akarnya, pangkat doang di angka tuh. Limit X mendekati Y untuk fungsi X kuadrat min Y kuadrat per X pangkat 4 min Y pangkat 4. Gimana ya? Oke, ini kalau kita substitusikan dulu Y-nya ke fungsi, berarti yang diganti si X-nya. X kita ganti menjadi Y. Berarti ini jadi Y kuadrat dikurangi Y kuadrat. 0. Ini Y pangkat 4 dikurangi Y pangkat 4. 0 juga. Ini adalah bentuk tak tentu. Maka bisa kita operasikan aljabar, yaitu mungkin bisa kita faktorkan limit X mendekati Y. Yang atas kita cuekin dulu deh, X kuadrat min Y kuadrat. Yang bawah gimana ya? Nah, kalian ingat bahwa bentuk A pangkat 2 min B pangkat 2 itu kalau difaktorkan adalah A minus B dikali A plus B. Bagaimana kalau misalnya A-nya itu adalah X kuadrat, A-nya itu adalah Y kuadrat. A-nya adalah Y kuadrat, sementara B-nya adalah X kuadrat. Maka bentuk ini menjadi Y kuadrat dikuadratin dikurangi X kuadrat dikuadratin. Sama dengan Y kuadrat min X kuadrat dikali Y kuadrat plus X kuadrat. Ya, ini adalah Y pangkat 4 dikurangi X pangkat 4. Sama dengan Y kuadrat min X kuadrat, Y kuadrat plus X kuadrat. Bentuknya sama ya. Sehingga bisa difaktorkan menjadi seperti ini. Yaitu adalah Y kuadrat min X kuadrat, Y kuadrat plus X kuadrat. Ditutup. Nah, untuk pembilangnya bisa dioperasikan menjadi demikian. Ada kasih negatif di depan. Kenapa? Karena ini kan sama nih X kuadrat min Y kuadrat, sementara penyebutnya Y kuadrat min X kuadrat. Bentuknya sama kan, pengurangan, tapi yang pembilang X kuadrat yang di depan, sementara yang penyebut yang Y kuadrat yang di depan. Maka untuk sama kita tinggal negatifkan saja. Salah satu dari mereka di sini saya menegatifkan yang pembilang. Kalau dinegatifkan berarti yang pindah ke depan adalah Y kuadrat dikurang X kuadrat. Sehingga kan sama aja nih kalau kita kali pelangi, min Y kuadrat tidak mengubah nilai ya. Min Y kuadrat plus X kuadrat per, ini penyebutnya Y kuadrat min X kuadrat, kemudian Y kuadrat plus X kuadrat. Nah, ini bentuknya sama, bisa dioperasikan. Sehingga bisa disederhanakan fungsinya menjadi minus 1. Yang atas sudah nggak ada angka ya, sudah nggak ada variabel. Yang penyebutnya tersisa Y kuadrat plus X kuadrat. Dari sini baru kita substitusikan X-nya menjadi Y. Maka nilainya adalah min 1 per Y kuadrat ditambah Y kuadrat. Atau sama dengan min 1 per 2Y kuadrat. Selesai. Oke, contoh soal atau soal yang nomor 10, limit X mendekati 2 untuk fungsi demikian. Dicek ini bentuknya tak tentu atau bentuknya tentu. Oke, 2, X-nya 2 ya. Berarti 10 dikurangi 4, 10 dikurangi 4 ini akar 6, atas akar 6. Dikurang 4 ditambah 4, 8, 8 dikurangi 2, genap juga akar 6. Yang bawah adalah 4 ditambah 3, 7, ini akar 7, dikurangi 8 dikurangi 1, berarti ini juga akar 7. Maka hasilnya adalah ini 0 per 0 ya. Akar 6 dikurangi akar 6, akar 7 dikurangi akar 7, 0 per 0, ini bentuk tak tentu. Kalau bentuk tak tentu, berarti kita bisa lakukan pemfaktoran atau kali akar sekawan. Nah, karena di sini bentuk akar semua, pembilangnya bentuk akar, penyebutnya juga bentuk akar, maka langkah yang kita bisa lakukan, yang kita bisa pilih adalah mengkali dengan akar sekawan. Limit X mendekati 2 untuk fungsi akar 5X min 4 dikurang akar X kuadrat plus 2X minus 2 per akar
X kuadrat plus 3 dikurang akar 4X min 1. Kita kali dengan akar sekawan. Di sini ada dua bentuk akar. Yang mana yang dipilih akar sekawannya? Kedua-duanya. Pertama dikali dengan akar sekawan si pembilang. Berarti kalau si pembilang adalah 5X min 4 dikurang akar X kuadrat plus 2X min 2, berarti akar sekawannya adalah 5X minus 4 ditambah akar X kuadrat plus 2X minus 2. Ini copy paste. Ini adalah akar sekawan si pembilang. Kemudian kita kali lagi dengan akar sekawan si penyebut, yaitu adalah akar X kuadrat plus 3 ditambah, ini dikurang ya, berarti ditambah di sini akar sekawannya 4X min 1 per X kuadrat plus 3 ditambah 4X min 1. Oke, bagaimana nih cara ngerjainnya? Yang dikali hanya dengan akar sekawannya saja, sisanya cuekin. Berarti ini 5X min 4 dikurang X kuadrat plus 2X min 2 dikali dengan yang ini. Sehingga hasilnya adalah 5X min 4 dikurang X kuadrat plus 2X minus 2. Ya, sebelah kiri dikali yang tengah, tersisa yang sini belum dikali ini. Ini kasih kurung, kita operasikan. Tersisa yang sini belum dioperasikan, itu akar X kuadrat plus 3 ditambah akar 4X min 1. Oke, ini pembilangnya. Untuk penyebutnya berarti yang sebelah kiri, karena akar sekawannya adalah dengan yang sebelah kanan, maka yang sebelah kiri kita kali dengan yang sebelah kanan. Sementara yang tengah kita cuekin. Berarti kalau yang sebelah kiri dikali dengan yang sebelah kanan, hasilnya adalah X kuadrat plus 3 dikurang 4X min 1. Jangan lupa kasih tanda kurungnya biar nggak beleber kemana-mana. Nah, ini kan belum kita kaliin nih, maka kita tulis ulang saja, kita copy paste. Akar 5X min 4 ditambah akar X kuadrat plus 2X minus 2. Tutup. Oke, tutup besar. Oke, lanjut ke sini. Limit X mendekati 2. 5X min 4 dikurang X kuadrat plus 2X min 2. Berarti ini jadi minus X kuadrat ya. Minus X kuadrat. 5X dikurangi 2X menjadi 3X. Minus 4 dikurangi minus 2 menjadi minus 2. Oke. Nah, yang ini kita copy paste yang sebelah kanan. Akar X kuadrat plus 3 ditambah akar 4X min 1. Tutup kurung. Per. Nah, yang ini jadi X kuadrat ya. X kuadrat ini jadi minus 4X. Minus 4X. 3 dikurangi minus 1 menjadi plus 4, gitu ya. Kemudian yang bawahnya adalah akar 5X min 4 ditambah X kuadrat plus 2X minus 2. Adakah yang sudah bisa dioperasikan? Belum ya. Ini mungkin bisa kita faktorkan yang atas dan yang bawah ini. Sehingga hasilnya limit X mendekati 2. Ini minusnya saya keluarin ya. Minusnya dikeluarin jadi X kuadrat plus 3. X kuadrat minus 3X plus 2. Ini copy paste. Copy-nya adalah X kuadrat plus 3 ditambah 4X min 1. Jangan disubstitusikan terlebih dahulu karena belum ada yang kita coret di sini. Belum ada yang kita operasikan aljabar. Baru ngotak-ngatik bentuk doang ini. Kemudian yang bawah mungkin bisa langsung difaktorkan, yaitu X minus 2 dengan X minus 2 ya. Lalu di copy paste bentuknya 5X minus 4 ditambah X kuadrat plus 2X minus 2. Oke, si pembilangnya bisa dioperasikan, difaktorkan si pembilangnya nih. Jadinya untuk ini dimana X kuadrat min 3X min 3X plus 2 dioperasikan menjadi minus 2 minus 1 ya.
Ini copy paste, x kuadrat plus 3 ditambah 4x minus 1 per x minus 2, x minus 2 akar 5x minus 4 di copy paste akar x kuadrat plus 2x minus 2. Nah ini bisa baru operasi aljabar. Sehingga bentuk sederhananya adalah limit x mendekati 2 untuk fungsi minus x min 1 akar x kuadrat plus 3 ditambah akar 4x min 1 kurung per yang bawah tersisa x min 2 akar 5x min 4 ditambah akar x kuadrat plus 2x minus 2. Oke, baru setelah ini kita substitusikan nilainya. Berarti disubstitusikan 2-nya ke fungsinya, berarti menjadi minus 2 dikurangi 1 dikali 4 ditambah 3 7, berarti ini akar 7 ditambah ini juga akar 7 ya tadi ya, akar 7 per penyebutnya adalah 2 dikurangi 2 0 ini akar 10 dikurangi 4 6 akar 6 ditambah ini jadi 4 ditambah 4 8 dikurangi 2 6 juga akar 6. Kemudian ini atasnya jadi akar 7 tambah akar 7 adalah 2 akar 7, berarti minus 2 akar 7 per 0 ya. Tahu ini dalam bentuk tak terdefinisi. Kan angka per 0. Kalau angka per 0 tak terdefinisi. Tak terdefinisi ini bentuk tentu atau bentuk tak tentu? Ini bentuk tentu, maka selesai sampai di sini. Atau untuk jenjang SMA, tak berdefinisi ini bisa kita simbolkan seperti bentuk tak hingga. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.